Teman-teman semuanya, kenalin saya Fidelia Syahrini ini sebagai salah satu peserta yang sudah tempat di PT Sekuritas Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait UDU versi 16 khususnya pada modul inventory. Jadi, sebelumnya kita akan mengenal apa itu modul inventory. Jadi, pengendalian inventory atau persediaan itu merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Nah, penyajian sistem informasi ini menjadi sangat penting untuk digunakan, gunanya untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Sulitnya mendapatkan informasi stok, perangkat, produksi nasional, infrastruktur berdasarkan BOM atau Bill of Material. Itu jadi terkait dengan modul inventory. Nah, selanjutnya aku mau sharing bagaimana cara untuk create product. Jadi sebelumnya create product itu nantinya akan dilakukan distribusi atau penjualan dan juga digunakan. Jadi produk itu merupakan sesuatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama ini kita udah masuk, udah login ke Udo. Di sini aku menggunakan Udo SOL. Jadi kita masuk ke modul inventory. Di menu kita klik, kita pilih modul inventory. Setelah itu kita pilih product. Karena di sini kita akan create product, artinya kita akan membuat produk baru. Caranya di bagian produk ini kita klik new. Nah, di sini kita bisa isi sesuai dengan yang dibutuhkan di sini. Jadi produk brandnya di sini kita bisa isi, misalnya di sini aku mau isi kipas angin. Terus di sini ada gambarnya atau fotonya, kita bisa isi. Nah, di sini udah muncul gambarnya. Lalu produk type-nya di sini kita pilih storable product. Di sini juga bisa diisi sesuai dengan kebutuhan ya, misalnya consumable, service, dan sebagainya. Lalu invoicing policy-nya, kita pilih order quantities. Lalu untuk sales price-nya, di sini aku mau isi. Nah, di sini ada customer taxes, yaitu pajak yang dikenakan kepada setiap pembelian dari produk yang telah kita bikin. Ini bisa diisi 11% dan sebagainya. Nah, aku mau kosongin aja. Lalu untuk di sini ada cost-nya, itu biaya, ada produk kategori, ada reference, barcode, produk text, company, dan lain-lain. Nah, itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita bisa isi internal reference-nya, misalnya mau kita isi dengan FN, satu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan update quantity. Kita klik aja update quantity-nya. Nah, berhubung di sini masih kosong, jadi kita bisa yang baru, kita klik yang baru. Ini kita bisa isi, misalnya kita punya persediaan kita sebanyak 5 biasa.
Lalu kita balik lagi ke yang mau kita buat, dan kita print. Tinggal tunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, setelah selesai proses loadingnya tadi, di sini di bagian produk ini sudah ada produk yang udah kita buat tadi, yaitu pen dengan nomor referensinya FN105 dengan flashnya 35 ya. Nah, kalau misalnya kita buka, di sini akan berisi informasi yang udah kita isikan lagi. Selanjutnya, setelah kita berhasil untuk create product, di sini kita akan melanjutkan dengan eh, produk varian. Produk varian ini digunakan untuk membagi satu produk yang sama menjadi beberapa jenis berdasarkan suatu atribut berbeda, misalnya warnanya, tipenya, ukuran, dan sebagainya. Sehingga perbedaan jenis tersebut tidak harus ditangani sebagai produk yang berbeda, cukup sebagai varian saja. Nah, caranya di sini tadi udah kita buka produknya, lalu di sini kan eh, yang akan muncul pertama kali yaitu general information. Di sini kita bisa pilih attributes dan varians. Di bagian add a line di sini kita klik, lalu kita pilih background-nya. Nah, di sini akan ada pilihannya yaitu text, color, duration, dan sebagainya, atau bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Di sini misalnya aku mau memberikan varian color. Lalu untuk values-nya, di sini akan muncul white, black, dan kalau misalnya ada warna-warna lain, di sini bisa di-print. Nah, white, lalu kita klik configure. Sebelum kita klik configure, jangan lupa untuk di-save terlebih dahulu. Oke, nah setelah di-save nanti akan eh, ketika kita configure akan muncul seperti ini. Ada value-nya, ada white dan black. Lalu di sini kita bisa menambahkan value price extra apabila memang produk yang berbeda warnanya itu harganya berbeda. Misalnya di sini yang warna putih kita kasih value price extra-nya 2. Kalau udah kita balik ke sini, maka apabila ban tersebut dibeli dengan warna putih, maka akan terkena value price extra-nya sebanyak Rp2. Jadi nanti harganya harga awal 35 ditambah 2 jadinya 3. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul inventory, yaitu create products dan juga produk varian di dalam UDU versi 16 ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih.